أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. Ayo hadirin hadirat peserta Kongko Online Kasturi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan yang luar biasa bisa kita nikmati dalam kondisi yang sulit apapun seperti ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswatul hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di Kongko Online Kasturi 1 Juli 2020, 9 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dengan mengambil tema wakaf mengagungkan dan membangkitkan ekonomi umat. Insya Allah hadir tengah-tengah kita nanti insya Allah yang sudah hadir adalah Al-Ustadz Insinyur Haji Helmi Najamuddin. Beliau adalah founder atau pendiri daripada ZIS PLN, dan pembicara kedua insya Allah Kiai Haji Anang Rizka Masyadi MA. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Modern Tazakka. Hadirin yang berbahagia, marilah acara yang sangat kita nantikan pada hari ini dan ilmunya akan kita terapkan nantinya insya Allah agar keberkahan acara untuk kita semua dan membawa ilmu buat kita semua. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kuliniyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu saya sebagai MC sekaligus moderator yaitu Eko Kusmawan, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Sosial Kasturi, Kesatuan Tur Haji Umroh Republik Indonesia yang berkantor di Mampang. Mungkin Ustadz Helmi baru mendengar atau sudah mendengar samar-samar mungkin, dan diharapkan hari ini lebih dekat lagi Ustadz. Ya. Amin. Saya juga mengenal Ustadz Helmi baru dari Rohis Kantor, baru tulisan-tulisan maupun jadwal-jadwal ceramah beliau. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini bisa bertatap muka dan bisa mendengarkan langsung uraian beliau. Kasturi adalah salah satu asosiasi penyelenggara haji umroh Ustadz. Jadi ini adalah kumpulan daripada para pimpinan tour travel yang pada masa-masa biasa, yang masa normal, 9 Dzulqa'dah ini adalah hari-hari yang sangat sibuk mestinya. Karena ini adalah udah musim haji. Tapi qadarullah kita sudah 4 bulan lockdown, Ustaz. 4 bulan lockdown, banyak merenung. Nah, kemarin kita raker, yang kepikir malah justru sekarang adalah bagaimana kita menanam benih-benih kebaikan untuk akhirat kita. Nah, salah satunya adalah tema kita hari ini adalah tentang wakaf. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dari Kesekjenan Kasturi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Edi. Fadhil Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahil wahidil qahar. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Insinyur Haji Helmi Najamuddin yang kami hormati, terima kasih berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Al-Mukarram Kiai Haji Anang Rizka Masyadi yang insya Allah saat lagi akan bergabung bersama kita, yang juga insya Allah menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Narasumber kita 2 praktisi wakaf, insya Allah akan memotivasi kita
yang kemudian bisa mengarahkan kita memperoleh bukan hanya keuntungan dunia, tetapi bagaimana pundi-pundi akhirat atau tabungan akhirat itu dapat kita peroleh dan menjadi bekal kita kelak. Acara Kongko Online Kesturi diselenggarakan setiap hari Rabu dengan berbagai macam tema, dan kali ini fokus pada wakaf sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Umum kita, Bapak Eko. Apa yang melandasi munculnya ide tentang wakaf di rapat kerja kemarin adalah Corona memberikan pelajaran kepada kita bahwa kembali kepada Allah adalah jalan yang terbaik dan perlu kita perjuangkan. Salah satu jalan itu adalah bagaimana para penyelenggara bisa menyisihkan pendapatannya untuk melakukan wakaf meskipun Rp1 atau Rp2, yang kelak nanti akan dijabarkan lebih panjang lebar bagaimana wakaf itu sendiri, apakah boleh 50.000, 10.000 dan lain sebagainya. Tentu kita akan kaya dengan pengetahuan insya Allah, karena Pak Ilmi ini juga luar biasa terkait dengan perwakafan. Demikian juga dengan Kiai Anang yang Masya Allah memiliki gerakan tentang wakaf yang dalam banyak hal saya simak. Kebetulan beliau adalah satu angkatan ketika kuliah, dan sekarang santrinya sudah ribuan yang berdiri di atas tanah yang juga banyak wakafnya, bangunan yang juga banyak wakafnya, dan berbagai macam infrastruktur dalam Pondok Modern Tazaka itu sendiri. Yang kedua adalah Kesturi berharap ke depan memiliki semacam badan wakaf yang mengelola banyak hal yang bersinergi dengan para anggotanya tentunya. Yang karenanya kemudian tema kita kali ini adalah wakaf mengagumkan. Karena ternyata wakaf mensupport kemakmuran dunia. Wakaf itu mengagumkan karena pribadi yang pewakaf itu umurnya jauh lebih panjang dibanding dengan usianya. Dan wakaf itu meningkatkan ekonomi umat karena apa yang kita berikan nanti tentu akan sangat bermanfaat untuk umat. Sebagai sambutan atas nama Kesekjenan dan juga Kesturi, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita, berharap dapat banyak sekali pengetahuan tentang wakaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsira Ustaz Edi atas sambutannya mewakili Kesekjenan Persatuan Dr. Haji Umrah Indonesia Kesturi. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak paparan yang pertama, yaitu dari Ustadz Insinyur Haji Helmina Jamudin. Beliau adalah pendiri ZIS, ya, Lansis PLN tahun 2014, dan sudah malang melintang banyak pengalaman beliau pengelola wakaf dan juga lebih tepatnya dai wakaf. Beliau sangat concern terhadap wakaf. Mohon untuk admin untuk presentasi atau paparan beliau ditampilkan untuk kita semua. Kepada Ustadz Helmi, waktu dan kesempatan, fadhil masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Ustadz Edi, Bapak Ustadz Eko Kusumawan, dan hadirin semuanya.
yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Karena sudah jam 13.57, maka langsung ke inti materi saja ya. Bisa ditampilkan presentasinya atau dari saya di sini aja? Oh ya. Baik. Kali ini akan saya sampaikan tentang dahsyatnya wakaf produktif yang mampu membangkitkan ekonomi umat. Next. Silakan diklik. Next. Nah, ini biografi saya. 87 lulus dari S1 Elektro UGM. Tahun 87 bekerja di PLN, kemudian tahun 95 lulus S2 dari The University of Melbourne, Australia, kemudian 96 menikah. 2004 saya mendirikan lembaga amil zakat di PLN. Dari nggak ada menjadi ada, tahun 2004. Kemudian 2011 Kepala Divisi Batubara, 2011 juga Komisaris Utama Bank Batubara, kemudian 2015 Kepala Divisi K3L, 2018 Instruktur K3, dan 2019 sampai hari ini pegiat wakaf. Next. Apa wakaf? Next. Asal kata wakaf, wakaf berasal dari kata wakofa, yakifu, wakfan. Artinya berhenti atau menghentikan. Jadi harta yang sudah diwakafkan itu berhenti kepemilikannya menjadi milik Allah atau menjadi milik umat. Sehingga harta yang sudah diwakafkan itu utuh sampai hari kiamat. Harta yang sudah diwakafkan menjadi milik umat, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tapi boleh ditukar dengan yang lebih baik, boleh disewakan, boleh diproduktifkan. Dan nazir boleh diganti. Apabila nazir tidak profesional, maka wakif, orang yang berwakaf masih berhak memindahkan harta yang diwakafkan dari nazir yang satu ke nazir yang lain. Next. Jadi wakaf adalah sedekah jariah. Rukun wakaf ada 5. Pertama wakif, yaitu orang yang berwakaf. Syaratnya muslim baligh berakal. Orang kaya dan orang miskin boleh berwakaf. Rukun yang kedua adalah mauquf bih, benda yang diwakafkan. Syaratnya milik sendiri, bukan benda pinjaman, bukan hutang. Yang ketiga adalah nazir, orang atau lembaga yang bekerja sebagai penunggu, penjaga, pengelola, termasuk memproduktifkan, membisniskan aset wakaf. Syaratnya muslim, profesional, jujur, amanah, sidik, fatona. Tugasnya bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan aset wakaf sesuai syariat dan undang-undang. Mendapatkan upah maksimum 10% dari hasil bersih memproduksikan aset wakaf. Mauquf alai adalah penerima wakaf, terutama fakir miskin, boleh dari anak istrinya, boleh dari keturunannya, terutama fakir miskin. Yang kelima adalah ikrar wakaf atau pernyataan perjanjian wakaf. Next. Jadi ikrar wakaf ini sebaiknya nazir mengarahkan supaya di masa depan dalam pengelolaan wakaf itu menjadi tidak sulit. Contohnya, saya wakafkan uang 1 juta milik saya ini untuk diwakafkan, diproduktifkan. Jadi pernyataannya dibuat yang tidak menyulitkan masing-masing pihak. Next. Next. Nah, ini adalah gedung wakaf yang produktif. Gedung wakaf ini bisa tempat parkir, bisa hotel syariah, bisa rental office. Nah, ini adalah aset wakaf.
Nah, tugasnya nazir adalah menjaga agar aset wakaf ini tidak berkurang, bertambah boleh. Ya, sampai hari kiamat harus utuh, tidak boleh berkurang. Next. Nah, aset wakaf boleh bertambah. Aset wakaf adalah milik umat, dimanfaatkan oleh umat dan untuk umat. Next. Wakaf produktif contohnya adalah sumur dan kebun korma Utsman bin Affan di Madinah. Jadi ini sumur Raumah sampai hari ini masih ada sumurnya. Sebentar. Nah, sumurnya masih ada sampai hari ini. Dan ini adalah Majro'ah Bi'rul Utsman. Ini adalah kebun sumur Utsman bin Affan. Kebun ini juga masih ada sampai hari ini. Inilah bukti bahwa wakaf itu utuh sejak zaman sahabat sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Kebun korma ini masih berproduksi dan kormanya separuh untuk fakir miskin, separuh dijual dan uangnya ditabung di suatu rekening, itulah rekening tertua di dunia. Dari uang penjualan korma itu kemudian dibuat untuk membangun hotel. Next. Next. Nah, ini adalah hotel dari Utsman bin Affan, sebentar, yang dibangun dari rekening yang berusia 1.400 tahun lebih. Dari penjualan korma tadi, ditabung, dan sekarang bisa membangun hotel bintang 5 di Madinah. Hasilnya, melalui kontrak sewa hotel ini, income tahunannya mencapai lebih dari 50 juta real atau lebih dari 150 miliar per tahun. Kalau dihitung sejak 1.400 tahun yang lalu, maka Utsman bin Affan, meskipun sudah meninggal dunia, sudah bersedekah lebih dari 200 triliun rupiah. Sedekah lebih dari 200 triliun rupiah, meskipun Utsman bin Affan sudah meninggal dunia. Dan ini akan bertambah besar karena hotel ini insya Allah dijaga utuh sampai hari kiamat tiba. Next. Nah, di Singapura ada lembaga namanya Wares. Tahun 1826, jadi hampir 200 tahun yang lalu, ada orang Indonesia yang tinggal di Singapura namanya Syed Omar bin Ali Junaid. Dia mewakafkan sebuah masjid dan 4 toko yang sudah tak layak pakai. Jadi Syed Umar ini mengubah udara di atas masjid menjadi duit. Mengubah udara di atas masjid menjadi uang. Caranya masjid tersebut kemudian dihancurkan, dibangun masjid baru yang lebih modern, di atasnya ada apartemen 102 kamar. Dan 3 unit kantor, 3 unit toko, dan 1 bangunan masjid modern. Jadi masjidnya dihancurkan, kemudian dibangun masjid baru yang modern, di atasnya ada 102 kamar. Jadi mengubah udara di atas masjid menjadi duit. Next. Nah ini gedungnya yang sekarang, apartemen 12 lantai. Next. Nah, di Malaysia sudah ada juga hotel yang dibangun dengan dana wakaf. Next. Nah, yang menarik di Mekah, yang Pak Eko, Pak Edi, dan Bapak semua ini sering ke Mekah ya, ini berdiri di atas tanah wakaf. Jadi Raja Abdul Aziz punya tanah di depan Masjidil Haram, kemudian tanah wakaf tersebut disewakan kepada Saudi Bin Laden Group. Jadi melalui tender, pemenangnya adalah Saudi Bin Laden Group. Jadi Saudi Bin Laden Group menjadi penyewa tanah wakaf tersebut, kemudian Saudi Bin Laden Group membangun hotel dan mall di atas tanah wakaf tersebut dengan sistem BOT, Build, Operate, and Transfer. Setelah 18 tahun, nanti diserahkan kepada nazir. Itulah dahsyatnya wakaf ya. Jadi di atas tanah wakaf, kemudian dibangun hotel yang mewah ini. Nah, dari penghasilan hotel ini kemudian dipakai untuk membeli aset wakaf yang baru dan
sebagian untuk fakir miskin dan kemaslahatan umat. Next. Mengapa kita berwakaf? Next. Wakaf adalah sedekah berkali-kali. Meskipun kita sudah meninggal dunia, masih bersedekah terus. Karena wakaf adalah utuh sampai kiamat. Tidak boleh berkurang, bermanfaat sampai kiamat. Wakaf adalah sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus meskipun kita sudah wafat. Seperti kebun kurma Utsman bin Affan yang sampai hari ini masih ada dan insya Allah utuh sampai hari kiamat. Next. Wakaf itu mudah, siapapun bisa. Tadi disampaikan oleh Ustadz Edi, 1.000 rupiah juga boleh, 100.000 boleh, 1 miliar juga boleh. Siapapun boleh berwakaf dan mudah sekali. Next. Next. Mengapa kita perlu berwakaf? Karena uang tidak dibawa masuk ke liang kubur. Bila kita meninggal dunia, harta ditinggal, harta yang dimakan habis, harta yang dipakai usang atau rusak, harta yang disimpan menjadi milik ahli waris. Semoga tidak berebutan, dan harta yang diwakafkan itulah milik kita yang sebenarnya. Next. Di dalam Al-Quran, tidak ada dalil khusus tentang wakaf, namun ada ayat-ayat yang setara dengan wakaf, yaitu surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguh kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan di dunia dulu dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Inilah wakaf-wakaf yang kita tinggalkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dari kitab yang jelas di Lauhul Mahfuz. Next. Dalam surat Al-Kahfi juga, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, wal baqiyatus sholihah khairun, lebih baik di sisi Allah, lebih baik pahalanya dan lebih baik untuk menjadi harapan. Next. Dari hadis yang sering kita dengar, Rasulullah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yanta'u fi aw waladin sholihin yad'ulah." Rasulullah bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, yaitu wakaf, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan doa anak soleh. Next. Pertanyaannya, ilmu. Berapa banyak ilmu kita yang dimanfaatkan orang? Apakah orang mau memanfaatkan ilmu kita? Tergantung kepada orang lain. Doa anak soleh juga tergantung kepada anak kita. Namun sedekah jariah atau wakaf tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau berwakaf atau tidak, tergantung dari diri kita sendiri. Ilmu tergantung orang lain, doa anak soleh tergantung kepada anak kita, maka wakaf tergantung kepada diri kita sendiri. Next. Next. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nanti di akhirat kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Masing-masing kita membawa dosa dan amal sendiri-sendiri. Dosa tidak bisa dipikulkan kepada orang lain. Next. Bagaimana caranya berwakaf? Next. Cara wakif membayar wakaf atau cara orang membayar wakaf, bisa bayar langsung, bisa transfer, bisa juga auto debit atau standing instruction. Oke, next. Jadi kita datang ke bank, kemudian kita membuat standing instruction, nanti otomatis setiap tanggal yang kita tentukan, bank akan mentransfer dari rekening kita ke rekening wakaf. Contohnya ini, standing instruction atau auto debit. Jadi otomatis nanti setiap tanggal 10 ada transfer ke wakaf untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Depok. Next. Nah, bisa juga ini yang di Bank Mandiri juga ada namanya standing instruction juga. Kita tinggal datang ke customer service, nah, nanti otomatis
setiap tanggal yang kita sebut, nanti bank akan melakukan wakaf untuk kita. Dan transfer uang wakaf. Next. Sekarang cara nadir menghimpun dana wakaf. Nah, ini yang penting ini ya. Bagaimana panitia wakaf menghimpun dana wakaf. Next. Nah, di Jakarta ini banyak orang-orang yang kita akan ajak ke surga bersama-sama dengan cara membayar wakaf. Banyak sekali. Ini adalah potensi umat yang belum tergarap. Ini adalah potensi banyaknya umat Islam yang siap diajak ke surga dengan cara membayar wakaf. Next. Ini juga ya banyak orang-orang bermobil ini tentunya mereka mampu berwakaf. Ini pada potensi yang besar yang perlu kita gali, kita manfaatkan untuk bersama-sama membangkitkan ekonomi umat, bersama-sama masuk surga. Next. Nah, cara menghimpun dana wakaf, pertama adalah buat narasi atau cerita atau program wakaf ya, di situ ada nomor rekeningnya. Kemudian nazir itu panitia wakaf, memberi tugas kepada amil itu pekerja ya, untuk mengambil dana wakaf, dan amil diberi hak hadiah 10% dari dana wakaf yang terkumpul. Karena wakaf tidak boleh berkurang, maka hadiah ke amil ini dicatat sebagai hutang. Nanti jika aset wakaf sudah berproduksi, maka hasil bersih keuntungan wakaf 10% untuk nazir, 40% ditambahkan ke aset wakaf sebagai pengembalian hutang tersebut, dan 50% untuk fakir miskin. Ini saya kasih warna merah, penting sekali bagaimana kita menghimpun dana wakaf. Jadi intinya tetap harus ada orang yang ada orang yang bekerja untuk mengumpulkan wakaf. Kalau nazir sifatnya pasif, dia menerima harta wakaf, kemudian barulah nazir memproduktifkan aset-aset wakaf tersebut. Jadi harus ada amil yang bergerak untuk mengumpulkan dana wakaf. Nah, amil kemudian mengajak istrinya, mengajak suaminya, saudara sekandungnya, kemudian tetangga jamaah sholat subuh, WA ke teman-temannya, WA grup, kemudian ceramah-ceramah subuh, khutbah, pengajian, itu harus pengajian yang setelah mengaji praktek, ya, bukan mendengarkan saja. Next. Nah, komunitas-komunitas seperti Muhammadiyah, NU, PKS, dan seterusnya, itu adalah banyak warganya, banyak anggotanya, perlu digerakkan dengan menggunakan SK pimpinan. SK pimpinan ajakan berwakaf. Next. Nah, bagi perusahaan seperti Kesturi ini, itu bisa diterbitkan SK direksi atau SK ketua umum dari Pak Edi itu yang disiapkan oleh Pak Eko gitu, tentang himbauan berwakaf. Yang diajak adalah anggota-anggota kesatuan, kemudian para pegawai internal, kemudian juga alumni umroh dan haji. Itu potensi yang besar. Potensi yang besar kita ajak bersama-sama berwakaf. Rp100.000 per bulan, ada yang 1 juta, terserah kemampuan mereka masing-masing. Atau 10.000 per bulan juga boleh. Ini potensi umat yang perlu digali. Kalau sekolah, SK kepala sekolah tentang berwakaf, maka para orang tua murid diajak bersama-sama membangun gedung wakaf misalnya. Ada juga kampung sedekah, itu ada SK untuk memungut wakaf dari rumah ke rumah. Kemudian juga yang jelas datangi orang-orang kaya, presentasi di sana, dijelaskan bagaimana berwakaf. Next. Mulai medsos juga, kemudian ada S3, sedekah Rp1.000 setiap hari di rumah masing-masing, masukkan ke kenceleng wakaf. Rp1.000 sehari, insya Allah tidak terasa. Kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berwakaf. Yang ini nanti ada slide tersendiri. Next. Next. Nah,
kita mau mengumpulkan uang 50 miliar misalnya. 50 miliar untuk membangun gedung wakaf, untuk membangun gedung bertingkat, untuk perkantoran, gedung wakaf untuk hotel syariah, gedung wakaf untuk parkir mobil, 12 lantai, dan seterusnya, misalnya 50 miliar. 50 miliar adalah 10 juta kali 5 juta. Ini wakaf melalui uang. Kemudian 10 juta kali 1 juta kali 5 bulan, bila dicicil 5 bulan, sama dengan 10.000 kali 500.000 kali 10 bulan, dicicil 10 bulan, sama dengan 10.000 kali 250.000 kali 20 bulan, dan sama dengan 10.000 kali 100.000 per bulan kali 50 bulan. Artinya setiap orang hanya berwakaf 100.000 per bulan selama 50 bulan. Atau Rp3.000 sehari. Atau juga boleh Rp2.000 sehari, sebulan Rp50.000. Jadi ini gerakan berjamaah. Ya. 10.000 orang itu bisa alumni Haji Umroh dari Kesatuan Tur Haji Umroh RI. Ya. Bisa pegawai internal, bisa umat Islam. Semakin kita dipercaya, nanti semakin mudah mendapatkan dana wakaf dari umat Islam. Nah, kemudian kalau bila satu orang mengajak 4 orang untuk berwakaf, maka akan terkumpul dana 5 kali lipat. Satu orang ditambah 4 orang yang diajak, berarti 5 orang, maka akan terkumpul dana 250 miliar. Next. Atau 50 miliar dalam 10 bulan. Next. Next. Nah, jadi si wakif kita ya mengajak istri atau suami, mengajak anak atau saudara kandung atau orang tua, mengajak teman, mengajak tetangga. Jadi satu orang mengajak 5 orang, maka dalam 50 bulan terkumpul 250 miliar. Sehari Rp3.000. Ya, sehari Rp3.000, dalam 50 bulan terkumpul 250 miliar. Atau dalam 10 bulan terkumpul 50 miliar. Oke, next. Nah, jika satu orang wakif mengajak 4 orang untuk bersama-sama berwakaf. Next. Nah, dalilnya ad-dalu al khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, balasannya seperti orang yang mengerjakannya. Bila kita mengajak orang untuk berwakaf, maka kita mendapatkan pahala berwakaf orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahalanya yang kita ajak tersebut. Next. Contoh di Muhammadiyah, next. Next ya. Jadi di Muhammadiyah itu ada sekitar 6.000 orang tua murid. Orang tua murid kemudian dikelola oleh para wali kelas. Para wali kelas. Jadi para wali kelas ini sebagai amil berhak hadiah 10% dari dana terkumpul. Kemudian bertanggung jawab kepada kepala sekolah, bertanggung jawab kepada koordinator sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi dengan Rp2.000 sehari, insya Allah bisa terkumpul dana 50 miliar. Dan kalau satu orang mengajak 4 orang, terkumpul dana 250 miliar rupiah. Next. Nah, ini warga, bisa warga Muhammadiyah, warga NU, atau warga Kesturi, dan simpatisan umat Islam, amil pencari dana wakaf. Next. Ini berhak 10% dari dana terkumpul. Next. Next. Ini tadi yang saya sampaikan, fastabiqul khairat. Bagaimana caranya kita membangun gedung sekolah dari dana wakaf? Atau bagaimana kita caranya membangun gedung perkantoran 12 lantai? Rental office. Nah, caranya adalah gedung, misalnya gedung mempunyai 50 ruangan. Ruangan 1 sampai ruangan 50. Ruangan 1 dibiayai dari dana wakaf oleh para orang tua murid kelas 1A, dengan koordinator atau amilnya adalah Bapak A. Ruang 2, dana wakaf dari orang tua kelas 1B dengan amil Bapak B, dan seterusnya sampai ruang ke-50. Bisa juga tadi kalau mau gedung perkantoran 8 lantai, ada 50 ruangan. Nah, ruangan 1 mungkin
amilnya Bapak Eko gitu, atau Pak Bambang sebagai amilnya yang akan mengelola dari para alumni umroh dan haji, misalnya begitu. Boleh dicicil selama 5 tahun karena masa pembangunan juga tidak sehari 2 hari, butuh waktu juga. Kemudian ini yang penting juga, nama-nama wakif atau pembayar wakaf ditulis di prasasti yang ditempel di masing-masing ruangan. Ini sebagai penghargaan dari panitia kepada para pembayar wakaf. Next. Nah, sekarang bagaimana cara nazir, cara panitia wakaf memproduktifkan harta wakaf. Bisnis yang risikonya rendah seperti bisnis rental, bisnis persewaan, kos-kosan syariah, sewa rumah, sewa ruko, tempat parkiran motor, parkiran mobil, sewa rest area, rental car, guest house, ini bisnis yang risiko rendah. Ini aset wakaf diproduktifkan menjadi seperti ini. Kemudian juga ada kebun, ada rumah sakit, pom bensin, hotel syariah. Namun penting dicatat bahwa bila rugi, maka nazir wajib mengganti kerugian. Karena wakaf harus tidak boleh berkurang, wakaf harus utuh sampai hari kiamat. Oleh karena itu, harus hati-hati bisa menyewa ahli bisnis dan seterusnya. Bila untung, maka nazir berhak maksimum 10% dari keuntungan bersih. Ini diatur di Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Yang 90% untuk fakir miskin dan untuk membeli, untuk menambah aset wakaf yang baru. Next. Next, ini sudah hampir selesai kayaknya. Nah, banyak contoh wakafnya untuk kebun, untuk tanah, untuk hewan ternak ya, sapi, untuk pedaging sapi perah, sumur Utsman bin Affan, mata air minum seperti mata air untuk aqua dan yang lain itu bisa dari dana wakaf. Tempat parkir, bangunan parkir bisa dipakai dana wakaf. Next, ini wakaf produktif. Ruko, rumah susun, guest house, hotel syariah, rumah sakit. Next. Yang berhubungan dengan kesturi mungkin ini kendaraan wakaf untuk antar jemput jamaah. Bisa mobil Avanza, bisa bus yang besar, bisa juga nanti guest house. Ini yang bisa berhubungan dengan kesturi. Begitu Pak Edi, Pak Eko. Terus siapa yang berwakaf? Ya diri kita sendiri mulainya. Kemudian mengajak orang-orang lain, mengajak orang terdekat kita, mengajak istri kita, suami, atau orang tua kita. Next. Siapa yang hebat? Yang hebat adalah Nabi Muhammad yang menyuruh berwakaf produktif, Utsman bin Affan yang berwakaf produktif, berupa sumur dan kebun kurma, orang-orang yang berwakaf produktif setelah kewajibannya dipenuhi, setelah bayar zakat, haji, umroh, dan seterusnya. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal cerdas di waktu yang terbatas. Next. Tentunya Bapak Ibu kita. Ini adalah orang yang hebat. Nah, berwakaf untuk membangkitkan ekonomi umat. Bagi orang yang kaya, berwakaflah seperti Utsman bin Affan. Ya, berwakaf kebun kurma. Habibuha, ini orang Aceh yang berwakaf rumah di dekat Mekah, sekarang sudah berubah menjadi hotel. Habibuha Al-Asri, ini orang Aceh. Dan juga Syed Umar Al-Junaid yang di Singapura tadi. Nah, orang yang belum kaya berwakaf secara berjamaah dalam bentuk uang tunai untuk membeli tanah atau bangunan dan aset wakaf, kemudian nanti disertifikat wakafkan. Bisa Rp1.000, bisa 100.000, bisa 1 juta, rutin. Next. Kesimpulannya, ini slide terakhir. Jadi wakaf sama dengan sedekah berkali-kali sampai hari kiamat tiba. Amil atau pekerja wakaf diberi hadiah maksimum 10% dari dana wakaf terkumpul. Nazir berhak maksimum 10% dari hasil keuntungan bersih dari memproduktifkan aset wakaf. Cara fastabiqul khairat,
untuk menghimpun dana wakaf tadi seperti membangun gedung ya, dan wakaf membangkitkan ekonomi umat. Demikian Pak Eko, Pak Ustadz Edi. Mohon kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan pertanyaannya bebas. Baik. Jazakallah ahsanu jaza Ustaz Helmi Nazimuddin atas paparannya yang cukup jelas. Ya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini peserta sudah mencapai 29, naik turun. Dan mudah-mudahan semakin banyak anggota yang berminat untuk mendalami materi ini. Amin. Pertanyaan kami simpan dulu Ustaz, karena nanti ada sesi tanya jawab. Berikutnya marilah kita dengarkan uraian dari pembicara kedua kita, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Anang Rizka Masyhadi MA. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Modern Tazakka. Fadhal masykuran ya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya suaranya ya? Masuk, Kiai. Ya, siap, Pak Edi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pak Edi yang saya muliakan, Syekh Edi, ini sahabat yang luar biasa, satu angkatan dan sampai sekarang ini terus menginspirasi kita nih, Pak Edi. Terima kasih sudah diajak bergabung di forum yang terhormat ini. Juga Pak Helmi, narasumber yang tadi sudah menyampaikan banyak hal. Dan kawan-kawan semua yang ada di forum ini. Mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi perwakafan tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Helmi. Saya kira ya begitulah itu wakaf itu. Saya ingin cerita bahwa Pondok Modern Tazakka 10 tahun yang lalu, atau bahkan 9 tahun yang lalu, 2011, Januari tanggal 15 2011, itu 0 rupiah, 0 meter. Itu kira-kira 9 tahun yang lalu. Jadi hampir mau jalan masuk 10 ini. Alhamdulillah hari ini total aset kita kurang lebih sekitar 73 miliar. Itu semuanya wakaf. Semuanya wakaf. Dan ini saya ingin sampaikan, karena forum yang saya kira tepat untuk saya sampaikan. Ketahuilah bahwa 60%-nya adalah wakaf dari alumni jamaah haji dan umroh. Baik itu jamaah haji reguler maupun jamaah haji plus dan umroh. Jadi saya kira poin pertama yang ingin saya sampaikan. Ini saya nggak bicara teori ya, saya langsung apa yang perlu kita lakukan ke depan. Pertama adalah bahwa teman-teman yang bergerak di travel haji umroh itu sebetulnya adalah berada di satu segmen yang strategis. Kalau kita bicara fundraising, zakat dan wakaf, itu kita berada di satu segmen yang strategis. Apalagi haji plus, apalagi umroh dan lain sebagainya. Mengapa? Saya kira jawabannya banyak. Variabelnya banyak. Mereka yang umroh haji itu punya kesadaran keagamaan. Yang kedua, selama mereka umroh dan mereka haji bersama kita, apalagi kalau haji kan, kalau nggak salah, yang plus itu kan 26 hari, itu paling singkat ya. 23 hari, 26 hari. Kalau yang reguler 40 hari. Itu artinya mereka itu sama dengan sedang masuk pesantren selama 23 hari tahun ini. Jadi ini travel ini mestinya bukan sekedar membimbing
ibadah haji secara ritualistik, secara ubudiyah mahdhah, bagaimana tawaf, sa'i, wukuf, mabit, dan lain sebagainya, tetapi harus bisa mengubah mindset dan pola pikir. Selama 20 hari lebih itu kan berarti orang sama dengan nyantri sama kita, maka pembimbing ini penting. Pembimbing ini penting. Maka pembimbing ini harus menguasai, harus punya mindset, pembimbing ini harus berwawasan. Dan touching-nya harus, dosisnya harus terukur itu. Ya, yang kita hadapi kan segmen itu. Kita udah tahu semua lah, saya nggak usah bicara itu. Maka dosisnya dakwah itu harus pas. Jangan kebanyakan, nanti muntah. Tapi juga jangan terlalu sedikit. Ini soal, dan kemudian apa ya, pembimbingnya itu juga harus dekat, itu personal touching. Kalau pembimbingnya dengan jamaahnya berjarak, ini terlalu senior sekali, terlalu tokoh sekali, maka nggak bisa. Ya, dapat jamaah umroh banyak, ya, dapat jamaah haji banyak, iya, tapi pembinaannya tidak abadi. Maka sebetulnya kalau ada pembimbing yang sangat tokoh, sangat terkenal, nggak apa-apa. Tapi di lapis kedua, untuk touching-nya itu harus. Nah, kita melakukan itu. Sehingga jamaah yang pernah umroh dan haji sama kita, sampai hari ini tidak pernah lepas. Zakatnya, wakafnya terus mengalir. Tidak pernah lepas. Itu. Nanti kita akan bicara bagaimana menjaga mereka, maintain mereka, bagaimana teknis mereka berwakaf dan zakat. Itu nanti banyak turunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa wakaf itu kan mungkin saya nggak akan terlalu dalam mengulang antara wakaf uang, wakaf melalui uang, dan seterusnya. Di Tazakah ini kita mengembangkan ada 6 jenis wakaf. Jadi ada wakaf aset, wakful a'yan, wakaf uang, wakfun nuqud mubashir, itu dalam undang-undang diatur tahun 2004. Wakfun nuqud ghairu mubashir, wakaf melalui uang. Saya kira nanti kita akan bahas apa bedanya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kemudian ada wakfu manafi'il a'yan, wakaf manfaat. Ada juga wakfu manafi'il abdan, wakaf profesi. Dan wakfu naqlul hukuk. Jadi wakaf hak, wakaf pengalihan hak. Ya. Ini yang saya kira perlu kita elaborasi. Saya tidak dalam waktu untuk menjelaskan itu, karena itu saya kira agak detail. Mohon izin Pak Edi, barangkali saya bisa jadikan co-host. Saya mau share beberapa skema tadi, anwa'ul wakaf tadi. Sampai saya bisa share dari sini. Sebentar. Sudah bisa Pak, di-share Pak? Udah ya? Oke. Nah, saya share kalau gitu. Nah, nih. Contoh ya. Ini sudah ini belum ya? Udah muncul belum ya? Sudah muncul Pak. Sudah ya? Sudah muncul Pak. Oke. Nah, sebentar. Nah ini. Ini yang kami kembangkan di Tazakah. Nah ini semua sebetulnya basis segmennya 60% adalah alumni haji dan umroh. Wakaf aset itu bisa jadi orang yang mewakafkan tanahnya. Dalam bentuk aset ya, harta tak bergerak. Wakaf melalui uang itu misalnya proyek kita membuat masjid, tadi ada lelang kelas, lelang itu kan wakaf itu, by project. Jadi mereka, atau kita membebaskan tanah. Jadi tanah kita bebaskan misalkan 10 hektar, per meternya 1.000 misalnya. Ada orang yang wakaf 10 meter, 1 juta misalnya, itu namanya wakaf melalui uang.
Kalau wakaf uang, ini wakaf yang sifatnya produktif. Ada unsur investasinya. Contoh apa? Contoh. Ada alumni haji kita yang punya SPBU. Ya. Nah, bagaimana caranya dia supaya wakafnya itu by system? Jadi ke depan itu wakaf itu pertama wakaf itu adalah berangkat dari komitmen, dari wawasan, dari mindset. Kalau orang udah punya mindset, udah punya wawasan, dibina ketika haji, ketika umroh, lalu dia punya komitmen berwakaf. Setelah punya komitmen berwakaf, maka komitmen itu terwujud dalam keinginan. Nah, ketika ada keinginan, maka ada proyek. Jangan sampai ada keinginan, nggak ada proyek. Ini seringkali terjadi begitu. Jadi nggak ada proyeknya. Jadi saya mau wakaf, pokoknya wakaf lah. Terserah mau diapakan, nggak bisa begitu. Ya kan? Kita ke depan harus by project. Nah, ini saya sampaikan ini, bentar. Ini, lihat. Ini prinsip pengelola wakaf. Al-amanah wal amal. Ada amanah dan ada visi, cita-cita. Orang yang hanya amanah saja, nggak punya cita-cita, nggak punya visi besar, ya itu nanti kelasnya kelas recehan. Ya dapat wakaf, tapi kelas recehan. Tapi ada orang yang punya visi, punya amanah, punya visi, punya cita-cita, punya amal, tapi nggak punya amanah ya habis, nggak jadi itu nanti tanggung jawabnya di akhirat itu. Nah, dua ini amanah dan amal. Jadi kira-kira begini, saya asumsikan begini. Kalau ada orang datang bawa uang misalnya saya mau wakaf Pak 1 juta. Terima kasih, jazakumullah, alhamdulillah, matur nuwun dan lain sebagainya. Oke lah. Datang lagi orang wakaf 10 juta. Terima kasih, alhamdulillah. Masih bisa kita. Tapi kira-kira kalau besok ada orang datang membawa uang 10 miliar, apa sikap kita? Sebentar Pak, ini mimpi apa saya ini? Wah, wakaf dikaitkan dengan mimpi. Ini gimana Pak ini? Ini benar Pak 10 miliar? Iya, saya mau wakaf 10 miliar. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Wah, dia nggak punya proyek. Dan masih harus rapat, masih akan bikin master plan dan sebagainya. Ketahuilah ketika ada orang datang ke tempat kita membawa uang 1 miliar atau 10 miliar misalnya, maka yang ada di otaknya itu adalah gambar kuburan. Sebab kalau yang ada di otaknya itu adalah gambar merek mobil, datangnya nggak ke tempat kita, datangnya ke showroom. Kalau ada orang punya uang 5 miliar, kemudian yang ada di gambar di otaknya itu adalah destinasi wisata, datangnya ke travel. Jadi ketika orang itu datang ke kita membawa uang banyak, akan wakaf, itu berarti dia sudah berorientasi pada masa depan yang sangat jauh, yaitu akhirat. Ya masa suruh nunggu sih? Bagaimana? Makanya kalau ada orang datang bawa 10 miliar, bawa 15 miliar, terima kasih, jazakumullah, matur nuwun. Jawaban kita harus sama dengan jawaban ketika kita menerima 10.000, 100.000, dan seterusnya itu. Baik, terima kasih, silahkan kembali, 6 bulan lagi, setahun lagi datang kita peresmian. Sudah nggak usah rapat, rapatnya kan kemarin ketika belum ada tantangan. Kita ini seringkali baru mau rapat ketika ada tantangan. Nah, ketika nggak ada tantangan, ngapain? Jadi, inilah yang disebut dengan amal. Yang kedua, nah ini penting. Yang kedua, ini pengelolaan wakaf itu sebenarnya kalau kita bicara sunnah Nabi ya, kan selalu sunnah Nabi itu identik dengan fikih oriented. Sunnah itu sholat sunnah, makan sunnah, puasa sunnah, ya, pakaian sunnah, dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Ya boleh saja itu benar, nggak salah. Tetapi kan sunnah itu kaulan au fi'lan au takriran. Jadi ada juga sunnah pergerakan, sunnah dakwah. Ini yang kadang-kadang kita nggak abaikan sisi ini. Sunnah Nabi dalam pergerakan, sunnah Nabi dalam dakwah itu apa? Kolaborasi ulama dengan pengusaha, dengan saudagar. Coba kita lihat dalam sejarah sirah nabawiyah itu. Kapan Nabi dakwahnya tidak didampingi oleh saudagar?
baik periode Mekah ataupun periode Madinah. Jadi Nabi lalu didampingi oleh saudagar. Nah, oleh karena itu, kalau gerakan kita ingin cepat, dakwah kita ingin cepat, ada lompatan-lompatan, maka mau nggak mau ulama dan saudagar harus berkolaborasi. Syukur ada penguasa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Pak Edi, saya punya rumus, tapi ini jangan dianggap serius. Saya punya rumus begini. Pengusaha plus pengusaha sama dengan business planning. Politikus plus politikus sama dengan kekuasaan. Ulama plus ulama doa bersama. Jangan dianggap serius. Saya udah bilang ini. Ya, toh? Kalau ulama plus politikus itu legitimasi. Tetapi insya Allah kalau saudagar atau ulama plus dengan saudagar itu akan menjadi amal soleh. Maka kalau kita ke Madinah, ke Mekah atau ke Madinah ada museum sahabat itu, museum sahabat Nabi. Di sini terpampang bahwa kan ada al-asyrah al-mubasyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Coba lihat itu di gambar itu, besar sekali figurannya. 7 dari sahabat yang dikabarkan oleh Rasul mereka akan masuk surga adalah saudagar. Sab'atun minhum tujjar. Nah, jadi kalau yayasan, sekolah, gerakan keumatan, dakwah, kita ini tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan dunia usaha, saudagar, maka itu nggak nyunah. Ya, karena nggak nyunah itu lalu kemudian lama. Ya kan? Karena saudagar itu kalau nggak kita dekati, didekati oleh politikus. Beda nanti arahnya. Itu sudah terjadi. Maka mereka harus kita dekati untuk kita berikan pencerahan-pencerahan. Baik, saya kira itu. Nah, kembali ke tadi ya. Nah, wakaf itu. Ada orang yang mewakafkan 1 selang pom bensin. Jadi saya wakafkan 1 selang ini, di SPBU dia itu ada berapa? 16 selang. Maka diwakafkan, tapi harus muayyan ya, harus jelas. Ya, jangan asal selang. Selang yang mana nih? Kan harus jelas. Yang ini, tunjuk. Yang mana yang ini? Kasih tanda. Maka saya wakafkan selang ini, keuntungannya loh yang diwakafkan. Selama-lamanya. Selama pom bensin itu masih ada. Jadi ketika mati kepada ahli waris itu tetap wakaf jalan. Saya wakafkan keuntungan 1 selang itu selamanya, dan uniknya lagi hanya keuntungan selang tiap tanggal 1 sampai tanggal 15. Jadi sudah keuntungannya saja, dan yang diwakafkan hanya tanggal 1 sampai tanggal 15 saja. Ya kan gampang, tiap bulan tinggal akuntingnya aja, trek. Oh, selang ini sebulan habis sekian ribu liter, ya kan? Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 15 ternyata omsetnya naik. Ya itulah, tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31 itu keuntungannya tidak diwakafkan. Nah, sekarang kita bertanya, melihatnya dari mana? Kalau bisnis sekuler akan melihatnya, bos, keuntungan bos, kita rugi. Ya rugi. Karena perspektifnya sekuleristik. Kenapa? Yang tadinya untung 30 hari, ini untungnya menjadi 15 hari. Karena yang 15 hari itu diwakafkan. Ya kan? Nah, di bawahnya sedikit akan mengatakan, bos, nggak rugi lagi. Keuntungan kita berkurang. Yang pertama bilangnya rugi. Ini soal cara pandang. Nah, inilah travel tugasnya membina jamaah-jamaah itu. Yang kedua mengatakan, bos, keuntungan kita berkurang. Gitu. Nah, yang ketiga, lain lagi.
bos, inilah keuntungan kita yang sebetulnya. Yang 15 hari yang diwakafkan itulah sebetulnya harta yang milik bos. Karena yang diwakafkan. Nah, itu kan bagaimana itu dikemas. Ya. Jadi akhirat itu dikemas dalam bentuk yang sederhana. Ada lagi travel, kita juga kerjasama dengan beberapa travel. Saya katakan, ya paling udah, every packs $50 wakaf. Jadi setiap haji dipotong $50 wakaf. Umroh dipotong $50 wakaf. Nah, tinggal 1 tahun berapa? Ada 1.000 jamaah umroh, ya udah 1.000 kali 50. Nah, ini wakaf. Mengalir terus itu. Itulah sebetulnya peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Maka, ini terakhir saya sampaikan, kesimpulan saya adalah bahwa bagi teman-teman yang bergerak di travel, harus punya proyek. Kalau bisa punya proyek keumatan. Jadi bukan sekedar travel, business as usual, tapi harus ada proyeknya. Proyeknya itu harus apa? Pesantren kah? Atau perguruan tinggi kah? Atau rumah sakit kah? Atau apakah? Silahkan. Nanti tinggal diturunkan konsepnya, pakai teori-teori wakaf, lihat regulasinya, tata kelola dan sebagainya. Fundraisingnya juga begitu. Kalau dulu orang zakat pakai kaleng, muter, segala macam. Saya katakan, sekarang nggak ada lagi kaleng muter. Bahkan kalau perlu masjid-masjid itu, kalau Jumat itu yang muter 2 itu. Ada 1 kaleng, yang kedua mobile edisi. Ya kan, mesin gesek itu. Iya dong, mesin gesek itu yang berputar. Kan orang Indonesia dengan orang Saudi dengan orang Amerika, sama-sama kayanya, sama-sama bawa uang yang sama, yang paling remote orang Indonesia. Coba bayangkan orang Indonesia kalau bawa uang 10 juta sama dengan 100 lembar. Orang Amerika bawa uang senilai 10 juta sama dengan 8 lembar. Orang Saudi membawa uang dengan nilai yang sama, 10 juta, kurang lebih berapa? Kan mereka paling besar 500 real. Ya, 4 lembar atau 5 lembar. Ya kan? Kira-kira ada nggak orang Jumatan, orang kaya yang di dompetnya itu ada 100 lembar? Nggak ada itu. Itu paling besar di dompetnya itu 10 lembar, 20 lembar itu udah tebel. Tapi ingat, di dompetnya dia ada 3 kartu. Ya. Masing-masing kartu saldonya bisa 50 miliar. Masa dikasih keuntung kaleng itu? Ya memang kita mindsetnya mindset recehan. Ini harus dibuka. Maka kasih. Ternyata mobile edisi itu udah abad yang lalu. Sekarang nggak lagi modal mobile edisi. Sekarang net banking, m-banking, QR code, platform, dan lain sebagainya. Ingat surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada pasukannya, ya kan, man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin, siapa yang bisa menghadirkan kerajaan Bilqis sebelum mereka datang ke sini? Dijawab oleh Ifrit. Qala Ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya siaplah menghadirkan visualisasi sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Artinya teknologi Ifrit sudah sangat maju, cepat sekali. Tapi ternyata itu oleh Sulaiman. Justru Nabi Sulaiman akhirnya memakai teknologi orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Saya sanggup menghadirkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum kedua matamu berkedip. Hari ini sebetulnya kita ini menggunakan prinsip-prinsip atau value yang ada dalam surat An-Naml itu. Jadi orang bisa tahu Amerika, bisa tahu Mekah, bisa tahu hotel. Saya mau ke Mekah, saya nginep di Hilton, hotel saya bagaimana, kamar saya bagaimana, kan nggak perlu bangun dari tempat duduk. Ya, sambil nungging juga bisa. Yang penting mata kita masih tetap bisa berkedip, artinya masih bisa melihat. Nah, kenapa wakaf tidak kita arahkan menggunakan teknologi semacam itu? Nah, inilah saya kira tantangan kita ke depan, Pak Edi. Jadi saya mohon maaf, ini hanya percikan-percikan saja. Nanti kalau mau dikembangkan dalam diskusi yang lebih intens,
struktur saya kira siap-siap saja, tapi kira-kira begitulah percikan-percikan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jazaa Ustaz Anang. Kalau biasa Anang kita penyanyi ya, ini Anang Ustadz ini. Masya Allah. Kalau temannya Pak Edi itu ternyata sejenis ya, kenapa nilai sastranya tinggi kalau bicara itu, Masya Allah. Cocok saya dengerin ya. Baik, ada waktu kurang lebih 12 menit kita untuk tanya jawab, karena inginnya kita pas asar sudah selesai. Dan ini orang-orang soleh nih, jadi tidak meninggalkan sholat berjamaah. Baik, termin pertama kami buka, silahkan yang bertanya raise hand, atau kalau gimana, yang paling mudah raise hand atau angkat tangan begini juga boleh, kalau misalnya susah untuk raise hand. Fadhal mashkuran. Silahkan Bapak Ibu peserta diskusi hari ini. Sudah bisa di-unmute ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, sudah bisa unmute Bapak Ibu peserta. Yang bertanya silahkan untuk unmute gambar mikrofonnya. Dari dua pembicara yang luar biasa, saya kira dua-duanya praktisi, cuman background-nya beda. Ustadz Helmi ini orang umum, jadi dari engineer menuju Ustadz. Kalau Ustadz Anang itu dari Ustadz menuju Kiai ya. Jadi kalau Kiai, ulama ketemu ulama nanti cuma berkatan doang. Jadi kalau harus ulama ketemu pengusaha, jadi biar terjadi amal soleh. Kalau ulama ketemu penguasa tadi legitimasi. Ayo silakan Bapak Ibu. Pak Bambang biasanya paling bersemangat nih. Silakan Pak Bambang, monggo. Sambil makan itu lumpia Semarang. Ustadz Anang. Ustadz Anang, silakan. Ditujukan pada Ustadz Anang. Kedua-duanya boleh. Kemarin dari jamaah saya itu ada yang berwakaf. Kemudian setelah wakaf itu ternyata belum diurus sertifikat wakaf gitu. Nah, pertanyaan kepada saya beliau itu, karena sekarang itu tadinya akadnya itu untuk tahfidz, tapi oleh pengurusnya dikembangkan menjadi sekolah dasar Islam terpadu. Nah, akhirnya surat-surat itu diagunkan ke bank untuk pinjam kredit. Pertanyaan beliau kepada saya, bolehkah itu sertifikat tanah itu diagunkan gitu untuk pinjam kredit gitu ke bank, karena dengan dalih untuk pengembangan wakaf. Waktu itu sementara saya jawab mestinya itu tidak boleh karena kredit bank itu kan bagian ulama mengatakan haram gitu. Dan itu kan juga harus sesuai dengan akadnya. Ternyata memang belum diurus sertifikat wakaf. Dengan dalih bahwa pengurusnya, ustadznya itu mengatakan tidak penting, yang penting sudah diakadkan wakaf itu. Jadi tidak perlu dilegalkan gitu. Nah, saya mengatakan ini mestinya juga tidak boleh, tapi coba tanya sama ulama yang paham dengan wakaf. Ini bagaimana Ustadz Helmi atau Ustadz Anang mengenai kejadian seperti ini? Bagaimana seharusnya pewakif ini selanjutnya? Karena dia bertanya juga bagaimana seharusnya saya gitu, supaya tidak terjadi masalah. Karena saya contohkan di Semarang ini ada sekolah semesta yang bekerja sama dengan Turki. Itu oleh nadirnya itu dipinjamkan uang, diagunkan. Nah, sekarang ternyata terjadi masalah. Dia kebulet dengan bank itu, akhirnya disita oleh bank gitu. Dan pengurus dan nadir tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya kasih contoh lain, misalnya di kampung saya itu ada yang wakaf masjid. Akhirnya karena belum dilegalkan, diurus surat wakaf itu, sekarang jadi rebutan para ahli warisnya. Sebagian ingin jual gitu. Yang tragis lagi di masjid di tetangga saya itu juga ada
wakaf itu karena ala kadarnya aja wakaf itu kalau di Indonesia itu Murbat masjid itu bahkan mensertifikatkan sebagian tanahnya dan dibangun atas nama dia, HM-nya itu, sehingga nazirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya kasih contoh 3 ini harusnya ke depan jangan seperti ini gitu. Bagaimana ini Ustadz Helim dan Ustadz Anang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pewakif yang saya lihat bangunannya luar biasa, itu terjadi di Ciamis, sementara beliau di Purwokerto, Banyumas, sehingga menurut mereka saya tidak kontrol setiap hari gitu. Yang perlu yang dia tanyakan bagaimana seharusnya saya selanjutnya supaya harta saya yang saya wakafkan itu aman, sebagaimana tadi Ustadz Helmi mengatakan bisa sampai hari kiamat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan mungkin Ustadz Anang dulu karena ada kaitannya dengan syariat tadi Ustadz ya, dengan hukum, yaitu sertifikat belum kelar tapi sudah akad wakaf. Yang kedua sertifikat diagunkan. Yang ketiga marbot masjid menyalahgunakan aset wakaf sampai membangun aset tersebut. Nanti mungkin Ustadz ini menambahkan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Pertama, bedakan antara wakaf dengan hibah. Kalau hibah itu memindah kepemilikan secara horizontal, dari orang ke orang, maka kepemilikannya jadi berpindah. Itu hibah. Dan orang yang mendapat hibah itu dia punya keluasan untuk menggunakan apa saja, bahkan diwariskan juga boleh. Tapi kalau wakaf itu adalah pemindahan kepemilikan secara vertikal, atau dengan bahasa lain mengembalikan. Jadi ibaratnya Allah meminjamkan kita harta menjadi kepemilikan kita, lalu kita kembalikan kepada Allah. Nazir itu kan nggak memiliki, dia hanya mengelola saja. Itu yang harus difahami, itu yang saya kira prinsip dasar dari wakaf. Karena dia hanya mengelola, dia bukan pemilik, maka dia harus menjaga barang, karena bukan miliknya dia dititipin saja, kan nggak boleh sembarangan. Kalau milik saya kan mau saya jual boleh, mau saya apakan boleh, habis juga nggak apa-apa, hilang juga nggak apa-apa. Tapi kalau wakaf kan tidak, kita hanya dititipi untuk menjaga. Bahkan bukan sekedar menjaga, tapi mengembangkan. Itu aslinya wakaf begitu, memelihara dan mengembangkan, ada numu, ada pertumbuhan. Nah, dari konteks itu pertama. Yang kedua, itu ada kaidah syaratul waqif karena syari'. Jadi syarat dari wakif itu seperti syariat, seperti nas yang dibuat oleh Allah, syariat itu. Karena syari'. Artinya kalau wakifnya mensyaratkan tertentu, maka nadir terikat dengan syarat itu. Kecuali wakif kemudian melepaskan syarat itu atau diputuskan di dalam pengadilan, atau ada maslahat yang lebih besar dari syarat itu, yang pertimbangannya juga bukan pertimbangan si A si B, tapi pertimbangan yang diukur secara legal. Ya, itu. Jadi boleh sepanjang 3 itu terpenuhi. Tapi kan itu harus dilaksanakan semua 3-3-nya. Nah, yang berikutnya soal disertifikatkan apa belum, itu kan sebetulnya teknis aja. Kenapa segera disertifikatkan? Karena kalau nggak segera, nanti banyak setan, kan gitu, kira-kira begitu. Ya, saya ada kasus nih. Contoh misalnya, orang wakaf 50 tahun yang lalu kurang lebih, tapi nggak tahu gimana ceritanya, karena nggak ada berita acara, nggak ada apapun, 50 tahun lebih lah. Itu ada sebuah sekolah 2 lantai, kok yang diwakafkan tuh lantai 2, lantai 1 itu belum diwakafkan. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Nah, tapi kan nggak ada bukti yang ini bilang nggak bisa ini. Oh iya, akhirnya wah itu orang-orang tua yang masih hidup itu dipanggilin semua segala macam. Ya terjadi sengketa lah. Sengketa bla 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 bla. Ya kalau nggak mau dibayar saya ambil wakafnya. Ya kan
kan ini artinya adalah masalah yang timbul kemudian karena ada lubang-lubang ini. Nah, lubang yang diantaranya kita harus tutup itu adalah tadi harus jelas, harus terikat legal formalnya. Jadi kalau wakaf itu ya siapa yang mewakafkan, tanggal berapa, kepada siapa, untuk apa, dan harus oleh negara. Ketika terjadi sesuatu kita nggak tahu gimana ke depan, itu kita sudah aman. Itu. Nah, kalau kita itu menunda sertifikat, ya sepanjang itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Secara akad sah kan, saya wakafkan, ini sah juga itu. Cuma kan kita bukan bicara soal sah apa nggak sah. Sah, tetapi nanti kepentingan dan nggak terlindungi juga buat apa? Nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka saya pernah dengan teman-teman notaris itu melakukan gerakan. Ini teman-teman notaris tolong dibantu yayasan-yayasan, sekolah-sekolah yang sudah berdiri sekian tahun dan berkembang, tumbuh, tetapi belum ada legal formalnya, belum ada ininya, mumpung masih bisa diselesaikan, diurus, dibantu sertifikasinya, semuanya diuruskan legal formalnya. Nah ternyata alhamdulillah, karena kalau enggak itu akan jadi bom waktu di kemudian hari. Itu satu, soal itu teknis lah. Yang kedua, ya kalau itu diagungkan ke lembaga keuangan misalnya, pertanyaannya siapa yang mengagungkan, kemudian untuk apa diagungkan, kepentingan siapa, dan yang ketiga bagaimana nanti mengembalikannya, kan begitu, ya kan? Nah kalau nggak bisa mengembalikan terus bagaimana? Berarti kan disita, padahal itu harta wakaf. Gimana harta wakaf mau disita? Di situ, ya. Nah, saya sebenarnya bisa bicara ini agak panjang. Itulah kemudian ada skema wakaf manfaat. Wakaf manfaat itu sebetulnya dalam konteks ini bisa diolah dan soal begini bisa selesai itu. Ada jalan keluarnya melalui wakaf manfaat. Jadi tidak perlu harus dengan cara itu, tapi dengan cara wakaf manfaat itu bisa selesai. Karena, nah ini kan seperti begini. Ada seorang takmir mengatakan begini, Pak, bolehkah dana zakat digunakan untuk membangun masjid? Gitu. Kalau kita itu jawabannya fikih, ya pasti ada banyak pendapat di dalam fikih. Tapi saya selalu bertanya, kenapa pertanyaan itu muncul? Mestinya pertanyaan itu nggak perlu muncul kalau dua instrumen ekonomi ini jalan, zakat, infak sodako, dan wakaf. Nah, zakat ini memang untuk 8 asnaf. Kemudian wakaf bisa jadi untuk infrastruktur, untuk sarana-prasarana. Ya kan? Nah, kenapa muncul? Karena yang ada zakat, wakafnya nggak ada. Coba lihat di masjid-masjid. Yang ada kan panitia penerimaan zakat, nggak ada panitia penerimaan wakaf. Nah, sudah adanya panitia zakat, itu pun hanya Ramadan saja, dan hanya dibatasi pada fitrah dan sedikit zakat mal. Padahal yang namanya amil itu kerjanya sepanjang tahun. Dia itu merangkap sebagai seorang sosiopreneur, seorang ahli fikih zakat, dan juga seorang petugas sensus. Karena amil itu harus bisa tahu itu sensus itu berapa orang miskin, berapa yang nggak makan, berapa yang butuh kesehatan, berapa yang butuh pendidikan, berapa yang butuh pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu seperti orang nyensus yang tiap hari nyensus. Nah, itu yang kami lakukan di lembaga kami di Tazaka ini. Jadi tiap hari sepanjang tahun kerjanya, dan door to door, tidak ada itu bagi zakat dipanggilin tuh. Bagi zakat itu kita datang ke rumahnya orang itu, duduk di sana, ngobrol, ya sambil melihat apa yang terjadi di rumahnya. Itu supaya terpetakan dengan jelas potret umat pada masa ini. Itu saya kira itu. Dan tadi apa lagi? Ya, saya nggak mencatat. Kira-kira itulah. Terima kasih. Nanti bisa ditambahi oleh beliau. Saya kira sebagai terima kasih. Jazakallah Ustaz Anang. Pak Helmi, Ustaz Helmi mungkin ada yang menambahkan, silakan. Ya, itu penjelasan Pak Ustadz Anang ini sudah sangat lengkap. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi dalam wakaf ini, maka si wakif itu masih berhak mengawasi harta yang diwakafkan. Kalau zakat, orang
membayar zakat kepada amil zakat, ya sudah, terserah si amilnya. Demikian juga membayar infak sedekah. Tapi kalau berwakaf, maka si wakif, orang yang berwakaf itu masih berhak mengawasi harta wakafnya itu dikelola seperti apa. Dan berhak mengambil lagi harta yang diwakafkan bila si wakif menilai nazirnya tidak profesional. Kemudian dipindahkan kepada nazir lain yang menurut wakif itu lebih profesional. Yang kedua, kalau harta yang diwakafkan itu sudah disertifikatkan wakaf, jadi sudah ada sertifikat wakaf, maka kalau dibawa ke bank, itu bank pasti menolak. Karena sertifikatnya sudah sertifikat wakaf. Kalau mau dijual, maka notarisnya pasti menolak. Karena sudah sertifikat wakaf. Oleh karena itu, kita selaku wakif, maka pertama harus ikut mengawasi harta yang kita wakafkan itu dikelola dengan baik atau tidak. Misalnya kita mau wakaf 10 miliar gitu, nah, maka kita harus tetap mengawasi harta yang kita wakafkan itu. Dan bagi si nazir itu harus hati-hati karena kalau rugi atau kalau misalkan yang diwakafkan tadi berkurang, maka dia harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tadi seperti tadi dijelaskan, kalau misalkan sebelum disertifikatkan wakafkan, maka masih bisa dibawa ke bank untuk pinjam bank. Nah, itu tanggung jawab 100% adalah si nazirnya. Namun demikian, kalau bagi wakif, harus tetap mengawasi harta yang diwakafkan tersebut. Saya kira itu, Pak Eko. Baik, jazakallah Ustaz Helmi atas penjelasannya. Kalau dibedah, saya kira masih banyak hal yang harus kita pelajari, karena ini merupakan ilmu yang dunia akhirat ya, karena ini kumpulan daripada ulama dan saudagar. Jadi, hadirin sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, kami juga sedang di Kesturi ini akan mengembangkan isu, Ustaz. Jadi kemarin ketika kita raker ada usul bagaimana nih kita belum ada wakaf. Jadi insya Allah nanti kita akan tindak lanjut melalui bidang ekonomi sosial maupun Yayasan Kesturi atau Kesturi Foundation. Tentu saja kami juga nanti akan dialog, diskusi maupun mungkin juga konsultasi kepada para ustadz yang hadir pada hari ini. Berhubung waktu asar sudah menjelang, saya kira kami cukupkan pertemuan pada siang hari ini menjelang sore. Jazakumullah khairan katsira atas segala curah ilmu, curah pendapat dan juga ilmu yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini mendukung kita semua untuk mencapai, kalau Kesturi sekarang sedang semangatnya untuk hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena renungan selama lockdown 4 bulan ini ternyata juga ada hikmahnya, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi kalau orang berwakaf itu yang di depannya adalah kuburan kata Ustaz Ana. Jadi udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Semua yang diutarakan adalah sangat banyak dan menginspirasi dan juga syarat dengan kajian-kajian fikih, maka kalau disimpulkan sangat banyak sekali, tapi kesimpulannya adalah kembali kepada judul awal, yaitu wakaf itu mengagumkan, dan membangkitkan ekonomi umat. Atas nama pembawa acara, moderator, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran dua narasumber kita yang luar biasa dan juga anggota Kesturi yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Marilah pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Edi, syukran semuanya. Syukran Kiai Anang, Masya Allah. Luar biasa hari ini. Syukran kita ini. Syukran. Syukran.